kamu nanti sama. Jadi sebelum masuk kampus itu orang tuanya kenalin ini Ibu Fitri, foto cepret bawa anak itu Bu, supaya dia tahu ingat foto ini kelas, ini ruang kantor, kamu mau konsultasi di sini ya, ingat. Terus ditata naik bis, diatur terus. Nah lalu dia pasti paling disiplin Bu, nggak telat. Dia udah tahu jam 9 kurang 10 dia. Jam 9 ya ada orang, kalau ada orang pokoknya masuk. Itu hal yang baik kan? Hal yang baik. Pak nanti dia jadi kapok. Ya, makanya kalau ada perubahan memberi tahu, baru disitulah nanti belajar cara berkomunikasi dengan mengubah, menambah, mengurangi sehingga anak itu nggak kaget. Kamu begitu nggak? Iya, coba naik bis Solo Semarang, tiba-tiba bisa belok. Apa? Kemana nih Pak? Kita muter. Enggak ya? Iya, coba dirimu itu cepet aware. Kalau anak autis, biasanya keluar rumah, belok kiri, kanan, kiri, perabotan ada polisi, ada tiap hari. Besok nggak ada polisi, bingung dia. Kalau nggak ada polisi bingung, nangis kan? Ya nggak ada pilihan, biarin aja nangis. Saya dikasih tahu. Tapi kalau polisi itu menjadi bagian dari kita, kasih tahu, Pak, besok masuk nggak? Masuk. Besok ada nggak? Nggak ada, kasih tahu. Nah, dari besok polisi, tadi pakai tanda silang, nggak ada. Mungkin pertama mikir, apa ya? Nggak ada. Ya kan? Mungkin butuh waktu sehingga dia bisa tahu bahwa polisi di silang itu adalah nggak ada. Jangan polisinya nggak ada. Kalau nggak bisa dia. Ya kan? Nah, maka alternatif communication itu harus dibangun berdasarkan sinyal anak. Saya jamin itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Yang di Jawa Timur ada komunitasnya sekolah-sekolah musik yang mengembangkan itu, Mbak. Jadi jadwal positif behavior itu jalur itu dibuat supaya anak itu tahu, oh kalau jalan harus lewat sini, pulang bagaimana, mau belajar apa, settingnya, oh materinya apa, itu sudah ada. Senin IPA, Selasa masak, jam sekian dari Senin berubah jadi olahraga, habis itu lepas sepatu, ganti baju, itu dijadwalin. Itu bagus, Pak, itu jadwal. Ya kalau kita tidak lakukan, memang bahaya ribet. Tentu kita bisa bertahap, kalau udah terbiasa itu cepat banget. Saya dulu nggak bisa gambar. Ya, rutinitas. Nah, kalau itu sifatnya baku, itu yang baku ya apa-apa, bagus loh. Misalnya apa? Ada sekolah, itu kan baku kan? Sekolah itu baru masuk kelas guru. Makanya kalau ada perubahan, maka guru mengajarkan biar dia tenang. Ibu biasanya mengubahnya kenapa anak marah. Tiba-tiba nggak ada informasi apa-apa dan dia tidak dapat pelajaran tentang itu. Tahu nggak ya? Ada pelajaran tentang itu berarti kalau ada sesuatu yang berubah, baik pelajaran, mau aktivitas, mau apa, itu anak dikasih tahu. Kalau nggak ada pilihan mendadak, ya sudah silakan nangis. Tapi itu, tentu dirimu harus mempelajari dirimu, siap nggak kalau dia ngamuk? Misalnya nanya udah SMA ya Bu, tiba-tiba dia ngamuk, berubah, kalimatnya nggak masuk, ngamuk dibantu orang lain, siap nggak? Kalau siap, hadangin. Kalau nggak siap, yang penting aman aja. Kan beberapa case orang guru kan nggak sanggup, orang badannya sudah besar, betul ya? Makanya butuh pertolongan orang. Saya pernah ngajar begitu, anak udah kudus-kudus saya. Dari kecil saya tanya. Dia ngamuk, bisa, waduh, itu udah ngamuk. Baru itu, saya tahu Pak, mungkin nggak akan bisa ambil, saya tahu. Saya komunikasi orang tuanya ini berapa kejadian, anaknya ngamuk, mengembangkan cara komunikasinya
Mungkin itu bahasa kasarnya, wes tak boleh bisa ya, pakai bisa. Mungkin begitu. Mungkin dia nonton itu nggak sengaja nonton film. Ya, anak harus mengembangkan sosial emosionalnya kan. Oh begitu. Waduh, gimana ya Pak Joko ya? Ini perusahaan saya pastikan barang-barang itu tidak mudah dijangkau. Ya hanya itu Bu. Terus memastikan ya. Makanya perubahan itu perlu disampaikan. Jangan enggak. Sebenarnya tidak hanya anak autis. Bapak Ibu di rumah besok jalan-jalan, orang kritis, tiba-tiba buka anak apa? Mau bohong katanya mau. Nah, itu artinya kita harus komunikatif. Anak-anak umum itu bisa memprediksi, anak autis kesulitan memprediksi the next terjadi apa. Dia makanya tahu ya. Makanya anak-anak autis belajar, saya mengajarin supaya dia bertanya. Saya naik mobil, di depan ada mobil, bak tertutup. Kalau orang pada umum kan di sini apa ya? Dia akan bertanya, saya ngajarin. Pak itu di sini apa ya? Cara ngajarinnya gimana? Berarti bertanya kan? Bertanya, alasan orang bertanya itu kenapa? Dia tidak tahu. Bagaimana cara mengajarkan bertanya pada anak autis? Misalnya Bapak Ibu pengajar bertanya, Pak ini apa? Siapa yang tahu? Siapa yang punya ide? Ngajarin Pak ini apa? Atau Pak ini siapa? Pilih. Banyak kan guru mengajarkannya, tanya ini apa? Ya kan? Dia ngerti kontak kok. Dan dia tidak butuh itu kontak kok. Atau ini siapa? Ya kan? Kalau mau kemana, itu kan harus dimodifikasi kan. Contoh yang paling gampang kalau ngajarin ini apa? Yang paling gampang main-main sama anak. Aku punya nih apa? Yang dia tahu pasti dulu. Topi, ya apa aja? Mobil, benda apa kecil ya. Dan setelah itu bisa ini dia buka kan? Dia dibuka, dia harus bertanya, ini apa Pak? Ketika dia tidak ngerti, ditanya ini apa, dia tidak tahu, baru dia bertanya, ini apa? Atau kalau sudah berkembang, Pak Joko punya sesuatu, ya kan? Lalu dia harus bertanya, ini apa Pak? Itu apa? Atau ada bawa sesuatu di dalam kardus. Itu implikasinya apa coba? Kalau mamanya belanja pulang dari bawa sesuatu, Mah, bawa apa itu Mah? Kan gitu kan? Tapi anak autis tidak punya inisiatif untuk itu. Karena di prediksi di otaknya nggak bekerja. Makanya bantuan visual, activity yang beralasan itu harus dilakukan. Bertanya, mau kemana? Itu pakai permainan pretending dulu. Pura-pura misalnya settingnya sekolah, bisa setting rumah. Gurunya pura-pura ambil tas, jalan. Mau kemana Bu? Kalau dia nggak butuh, bertanya apa? Harus reasonable, maksud situasionalnya bisa dibangun, meskipun kadang tidak harus langsung ke situasional. Permainan yang di luar situasi